Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman pemirsa. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menyembuhkan sakit ginjal. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa gangguan pada ginjal itu ada dua. Yang pertama adalah adanya batu ginjal, sehingga kita sulit sekali untuk membuang air seni. Kemudian yang kedua adalah gagal ginjal. Nah, kita tahu teman-teman bahwa gagal ginjal itu pengobatannya sangat mahal karena katanya nanti kita ganti itu ginjal dengan cara cangkok ginjal. Nah, teman-teman, sebenarnya dengan pijat refleksi zona telapak kaki, sisi kaki dan punggung kaki itu dapat mengatasi atau menyembuhkan penyakit gangguan pada ginjal. Nah, untuk itu caranya adalah sebagai berikut. Jadi seperti biasa teman-teman, bahwa pada pijat refleksi itu kita harus menentukan titik refleksi yang harus kita pijat. Nah, sebelum kita memijat, perlu kita mencuci kita punya kaki ini dengan air bersih. Nah, setelah itu dikeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu. Nah, setelah itu kita menentukan titik refleksi ginjal Jadi yang harus kita pijat adalah titik refleksi ginjal. Titik refleksi ginjal pada kaki itu ada pada tengah-tengah kaki. Jadi sini teman-teman, titik refleksi ginjal. Nah ini. Nah, kemudian yang kedua adalah titik refleksi kelenjar adrenal. Jadi titik refleksi kelenjar adrenal itu di atasnya. Jadi di atas ginjal itu begini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah titik refleksi saluran kencing. Titik refleksi saluran kencing itu begini modelnya. Nah, kemudian yang keempat adalah titik refleksi kantung kencing biasa dibilang kandung kencing. Nah, ini jadi sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya yang kita pijat adalah kelenjar getah bening bagian bawah tubuh. Ini di depannya, di depan mata kaki dalam. Di sini ada cekungan, di sini yang ada urat-uratnya di depan sini sini dipijat. Kemudian kelenjar getah bening bagian tengah tubuh di sini teman-teman. Kemudian kelenjar getah bening bagian atas tubuh di depan mata kaki luar.
Di depannya sekitar 3 cm ya, 3 cm dari mata kaki. Nah, di sini teman-teman. Ya. Nah, inilah titik-titiknya yang harus kita pijat. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik yang harus kita pijat. Nah, titik ini juga ada pada kaki kanan. Jadi keduanya, kaki kiri dan kaki kanan itu dipijat. Nah, cara pemijatannya, pertama-tama teman-teman kita ambil pelumas ya, atau minyak, tapi yang paling bagus itu minyak goreng ya, karena lama baru hilang pelumasnya. Jadi pertama-tama kita pijat ada titik ginjal, diolesi dulu dengan minyak pelumas. Nah, kemudian ditindis seperti ini, teman-teman. Ya. Titik refleksi ginjal ini agak dalam, makanya perlu dipijat agak keras ya. Kalau perlu kita ambil tongkat ya, yang tumpul, teman-teman. Kemudian kita pijat. Nah, seperti ini. Nah, lama pemijatan ini satu titik lamanya 3 sampai 5 menit. Ya, teman-teman. Dan dipijat 3 sampai 5 menit. Nah, kemudian setelah di sini kita pindah ke ini. Ini namanya titik refleksi saluran kencing atau biasa disebut ureter. Nah, tentu dikasih juga pelumas ya, dikasih juga pelumas. Nah, seperti ini ya, kasih pelumas. Nah, sudah itu ya kita pijat. Nah, seperti ini. Nggak usah teman-teman terlalu keras ya, nggak usah, semampu yang bisa kita tahan saja ya, seperti ini. Nah, namanya di sini saluran kencing dipijat 3 sampai 5 menit juga. Nah, setelah dirasa cukup 5 menit, kita pindah ke sini teman-teman. Ya, ini namanya titik refleksi kantung kencing ya, kantung kencing. Nah, ini antara ginjal, saluran kencing dan kantung kencing ini ya saling berkaitan. Bahkan kalau umpamanya kita laki-laki ini sering terasa buntu kalau kita buang air seni ya, agak buntu ya, berkurang lancarnya, maka kita bisa pijat ini yang 3 ini, teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup 5 menit, maka kita pindah ke kelenjar adrenal. Nah, ini kelenjar adrenal, di atasnya titik refleksi ginjal. Nah, jadi dikasih juga pelumas, kemudian kita pijat seperti ini, teman-teman. Jadi tidak usah terlalu keras-keras, yang penting terasa. Kemudian durasinya diusahakan 3 sampai 5 menit lama pemijatannya. Nah, setelah dianggap cukup di sini 3 sampai 5 menit, kita pindah ke kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini ada 3. Kelenjar getah bening bagian bawah,
kelenjar getah bening bagian tengah, kelenjar getah bening bagian atas. Nah ini. Nah di sini teman-teman dipijat juga selama 3 menit. Ya 3 menit di sini teman-teman. Nah 3 menit juga di sini kelenjar getah bening bagian tengah. 3 menit juga di sini kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Nah, ini dipijat 2 kali sehari. Jadi kegiatan pemijatan itu dilakukan 2 kali sehari, nah, tiap hari sampai sembuh. Jadi jangan baru 1 hari 2 hari dipijat sudah mau sembuh akhirnya bosan. Nah, tidak teman-teman. Ini ginjal itu butuh waktu, ya. Butuh waktu untuk penyembuhan. Jadi tidak kayak membalik telapak tangan langsung mau sembuh. Kita harus sabar, tawakal kepada Allah, memijat terus sambil kita berdoa. Insya Allah Tuhan akan menyembuhkan kaki kita. Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Nah, jadi perlu diingat bahwa kegiatan pemijatan itu teman-teman dilakukan 1 jam sesudah makan. Jadi jangan dilakukan pemijatan ini kalau perut kita terasa kenyang, ya. Jadi nanti kita tunggu sampai 1 jam atau 2 jam, ya, sampai perut kita itu merasa sudah tidak merasa kenyang lagi. Nah, barulah kita memulai pemijatan. Jadi teman-teman, selesai kaki kiri kita pijat, kita melangkah ke kaki kanan. Jadi titiknya itu sama, ya, titiknya itu sama. Jadi kaki kiri dan kanan titiknya itu sama, yaitu ginjal, saluran kencing, kantung kencing, kelenjar adrenal, kelenjar getah bening. Ini yang 3. Kelenjar getah bening bagian bawah, kelenjar getah bening bagian tengah, kelenjar getah bening bagian atas. Nah, setelah kita pijat ini kaki kiri dan kaki kanan, maka kita ambil air putih 1 gelas, ya. Jadi sembarang, yang penting air bening, ya. Kemudian kita minum. Nah, saya kira itu teman-teman cara pijat refleksi zona telapak kaki, zona sisi kaki dan punggung kaki, untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan pada ginjal kita. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada yang komen, pasti saya akan balas. Nah, barangkali cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.